Dalam video saya kali ini saya akan membahas tentang persiapan bersepeda di cuaca yang panas. Tentunya kita tahu kebanyakan dari kita bersepeda di cuaca yang tidak sempurna. Ada yang cuacanya terlalu dingin, ada cuaca yang terlalu panas. Saya sendiri bersepeda di negara yang memiliki 4 musim. Jadi ada musim dingin, ada musim semi, ada musim panas, ada musim gugur. Nah, dalam video saya kali ini saya akan memberikan beberapa tips yang semoga bisa membantu rekan-rekan untuk mempertahankan kenyamanan dan terus bisa mempertahankan ketahanan rekan-rekan dalam bersepeda. Apa saja tips-tips itu? Mari kita simak di video saya berikut. Halo rekan-rekan, jumpa lagi dengan saya di channel saya ini, Pedal Team. Dalam bersepeda di cuaca yang panas, tentunya banyak beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kita sebagai manusia tidak didesain untuk menahan panas terlalu lama. Banyak hal-hal yang bisa terjadi, membuat kita tidak fit, sakit, atau yang paling parah, bisa fatal. Tentunya kita tidak mau ini terjadi. Kita hendak bersepeda dengan nyaman, aman, dan juga bertahan lama. Ya, tidak mau 10 menit langsung pulang, 10 menit langsung pulang. Apa saja yang perlu kita lakukan dan perhatikan agar kita bisa terus semangat dalam goes? Hal pertama yang sering saya lakukan adalah jangan lupa membawa minum. Ini kelihatannya sangat sepele membawa minum ya. Saya juga agak kaget. Saya pernah melihat beberapa teman saya tidak membawa minum ketika mereka sedang bersepeda atau sedang goes. Menurut saya ini sangat-sangat dasar dan sangat-sangat basic. Tentunya kalau kita haus, langsung kita minum. Nah, mungkin ada beberapa dari rekan-rekan yang menganggap tidak masalah tidak membawa botol minum. Nanti bisa beli minum di jalan atau bisa beli minum di warung. Menurut saya ini selayaknya dihindari. Karena ada beberapa hal yang bisa terjadi. Misalnya mungkin tidak ada minuman yang cocok untuk kita ketika bersepeda. Atau kita terjebak harus beli minuman yang manis-manis atau bersoda. Atau yang paling parah mungkin ya, air minumnya tidak higienik. Sehingga ketika kita minum bisa bikin kita sakit. Ya selayaknya ini kita hindari dan yang paling aman adalah membawa minum dari rumah. Yang kedua, jangan meremehkan sunscreen atau sunblock lotion ya. Mungkin rekan-rekan beranggapan tidak masalah, saya biasa panas-panasan dari kecil juga nggak kenapa-napa. Akan tapi, matahari yang terus-menerus menghantam kulit kita, apalagi kita juga semakin dewasa dan semakin menua ya, akan berdampak buruk bagi kulit kita dan bahkan bisa berkontribusi ketika kita terkena heat stroke. Apabila matahari terus menghantam kulit kita, tentunya akibatnya tidak akan baik untuk kesehatan kulit kita. Maka sebenarnya menggunakan sunscreen ini adalah sesuatu yang sangat murah dan sangat-sangat ampuh. Dan juga jangan lupa, setiap beberapa jam berhenti sebentar untuk diaplikasikan lagi. Yang paling penting tentunya adalah di bagian-bagian yang terbuka. Dan jangan lupa di bawah leher, di belakang leher, dan di belakang telinga. Jangan sampai rekan-rekan gara-gara mau sehat, kulitnya malah mateng. Tentunya juga ada beberapa rekan-rekan yang pernah merasakan bagaimana rasanya kena sunburn atau terbakar matahari. Dan itu sangat-sangat tidak nyaman. Lebih baik gunakan sunblock atau sunscreen lotion agar rekan-rekan bisa terus goes dengan semangat dan dengan aman. Yang selanjutnya adalah sesuaikan speed atau pace-nya. Apabila ada hari yang khusus terlalu panas atau jamnya terlalu panas, misalnya tengah hari bolong dan hari itu memang mataharinya benar-benar menyengat ya. Coba rekan-rekan sesuaikan dikit pace-nya. Tidak selalu kita harus racing, tidak selalu kita harus bersepeda dengan intensitas yang tinggi. Kadang-kadang kita bisa selingi dengan bersepeda yang agak santai, akan tapi kita bisa tetap tercapai tujuannya berolahraga. Sesuaikan pace kita, sesuaikan intensitas. Kalau terlalu panas, mungkin santai saja dulu ya. Jangan langsung jadi seperti Chris Froome yang langsung ngebut. Selanjutnya yang mungkin sudah sering saya ulang-ulang nih ya, jangan bosan. Pakai kacamata. Apabila kita memakai kacamata, terutama dalam keadaan panas, tentunya ada beberapa hal yang bisa kita hindari. Yaitu teriknya matahari sehingga mata kita tidak silau. Lalu juga ada beberapa hal di mana biasanya ketika udaranya lebih panas, banyak serangga-serangga berterbangan ya. Tentunya apabila kita bersepeda, kita tidak mau serangga-serangga itu masuk ke mata kita. Jadi pakai kacamata. Dan paling tidak kacamatanya ada sedikit tintednya atau seperti kacamata hitam ya, sehingga kita tidak terlalu silau dan akhirnya malah nanti bisa membuat kita kehilangan kontrol akan sepeda kita. Klik like, subscribe, dan terus support saya agar saya bisa upload video-video yang berguna untuk rekan-rekan. Selanjutnya adalah jangan lupa makan atau refueling. Saya pakai pisang ini ya, karena memang menurut saya ini salah satu makanan yang sangat ideal apabila kita berolahraga endurance. Ini bukan makan kita bersepeda panas-panas berhenti makan nasi uduk lalu sepedaan lagi ya. Nanti perutnya bisa kram, hati-hati. Ini adalah fueling di mana kita menggunakan gel, kita bisa menggunakan kurma, kita bisa makan pisang. Makanan-makanan yang khusus memang untuk refueling selama kita bersepeda. Jangan makan terlalu berat, apalagi terlalu banyak makan garam. Ini akan membuat kita berasa tidak enak dan akhirnya nanti stop goes. Oke, jangan lupa kita fueling. Yang selanjutnya adalah berpakaian sesuai keadaan. Apabila memang panas, mungkin kita ada baiknya memakai topi sehingga cahaya terik matahari itu tidak langsung menyengat di kepala kita.
nanti kita bisa kena sunburn di situ. Dan juga jangan lupa apabila mungkin ya, memakai hand sleeve seperti ini. Menurut saya ini adalah sesuatu yang sangat penting. Berpakaian yang cocok dengan cuaca juga, misalnya kita memilih pakaian-pakaian yang lebih tipis. Jangan sampai ketika kita sedang bersepeda udah tahu cuacanya panas ya, terus kita pakai jaket atau pakai gilet yang tebal. Nanti kita bisa kena heat stroke dan itu cukup berbahaya rekan-rekan. Ingat, berpakaian sesuai dengan keadaan. Apabila harus memakai topi, hand sleeve, atau pakaian yang lebih tipis, pakailah. Dan jangan lupa, pakaiannya juga harus yang nyaman. Untuk yang terakhir adalah persiapan. Apa yang saya maksudkan di sini dengan persiapan? Misalnya begini, apabila rekan-rekan bisa mungkin melewati rute-rute yang banyak pohonnya atau banyak shade-nya, itu tentunya lebih baik daripada rekan-rekan bersepeda di bawah terik matahari langsung ya. Mungkin bisa di-planning rute-rute yang memiliki banyak pepohonan, sehingga tidak terlalu panas ketika kita sedang bersepeda. Ada baiknya juga kita tahu rute mana yang mau kita lalui dan sampai mana kita harus bersepeda. Jangan sampai ketika keadaan sedang sangat panas, lalu kita bersepeda jauh-jauh dan akhirnya di tengah jalan kita mungkin kecapean dan tidak bisa pulang. Pelajari seberapa berat rute itu, dan kalau bisa banyak shade atau banyak bayangan atau banyak pepohonannya. Dengan kerimbunan pepohonan itu, semoga rekan-rekan bisa bersepeda dengan sedikit lebih nyaman dan paling tidak kepanasan. Bagaimana rekan-rekan? Semoga berguna video saya ini dan semoga membantu rekan-rekan dalam bersepeda. Ingat, tetap semangat guys dan salam pedal team!